يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam praktek ibadah sholat, pemilihan mukena merupakan hal yang penting bagi umat Islam, terutama pada kalangan muslimah. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua mukena layak dipakai dalam aktivitas beribadah ini. Berdasarkan ajaran Islam, terdapat mukena-mukena yang haram dipakai dalam sholat. Mari kita jelajahi bersama mengenai 9 jenis mukena yang termasuk dalam kategori tersebut sesuai dengan panduan agama yang telah ditetapkan. Sahabatku yang saya cintai, silakan simak video ini hingga selesai supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian. Terima kasih. Yang pertama, mukena dengan dagu yang tidak tertutup dinyatakan haram dipakai dalam sholat. Hal ini didasarkan pada penjelasan dari ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Asy-Syirazi, yang menguraikan batasan wajah secara rinci, yaitu dalam kitab Al-Muhazzab. Menurutnya, wajah mencangkup wilayah antara tumbuhnya rambut kepala hingga ke dagu, serta ujung dua rahang dengan batas yang membentang dari telinga satu ke telinga yang lain. Dengan demikian, bagian bawah dagu yang merupakan tempat tumbuhnya janggut hingga ke leher bukanlah bagian dari wajah yang boleh ditampakkan saat melakukan sholat untuk wanita, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan tentang batas wajah tersebut. Bagian bawah dagu dianggap sebagai aurat bagi wanita dan harus ditutup saat melaksanakan sholat. Jika terdapat wanita yang sholat dengan menampakkan bagian bawah dagunya, maka dia perlu diberi pengingat dan nasihat. Namun, sholat yang telah dilakukan sebelumnya tidak diwajibkan untuk diulangi, karena kemungkinan wanita tersebut tidak mengetahui hukum syar'i terkait masalah ini. Untuk itu, silakan saudaraku membagikan informasi ini kepada sanak saudara, teman, dan kerabat, supaya menjadi pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, mukena yang transparan juga termasuk dalam kategori mukena yang haram dipakai dalam sholat. Mukena transparan memiliki sifat yang kemungkinan bagian dalam mukena terlihat, termasuk bagian auratnya. Dalam sholat, umat Islam diwajibkan menutup auratnya dan tidak boleh ada bagian aurat yang terlihat. Menurut Ustadz Yahya Zainul Ma'arif, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Yahya, meskipun kain tipis tidak masalah, namun jika aurat terlihat melalui kain transparan, maka mukena tersebut dianggap tidak sah untuk digunakan dalam sholat. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat, kecuali wajah dan telapak tangan bagi wanita. Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain dalam kitabnya, yaitu Bughyatul Mutarsyidin, memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia menyatakan bahwa syarat dasar menutup aurat adalah tidak terlihatnya warna kulit asli seseorang ketika sholat dan berinteraksi dengan orang lain, baik dalam majelis pembicaraan maupun di luar majelis, sehingga mukena yang transparan tidak memenuhi syarat ini dan dianggap tidak pantas dipakai dalam sholat. Lalu yang ketiga, mukena berwarna merah polos juga menimbulkan perdebatan dalam Islam. Beberapa hadis menunjukkan larangan memakai pakaian berwarna merah. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi melarang 7 perkara, yaitu memakai kain sutra atau pakaian yang bercorak sutra, istabraq, mayasir al-hum. Dalam penafsiran hadis ini,
At-Tabari menyebutkan bahwa Mayasir al-Hum merujuk pada alas yang biasa dipakai oleh wanita pada zaman dahulu saat mereka menunggang kuda suami mereka. Alas ini biasanya terbuat dari kain merah, dibaj atau brokat atau sutra dan berasal dari kebiasaan non-Arab. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mencatat larangan memakai pakaian berwarna merah. Diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis Imam An-Nasa'i nomor 5266 dengan sanad sahih. Beliau mengatakan, saya dilarang untuk memakai pakaian berwarna merah, cincin emas, dan membaca Al-Quran ketika ruku. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis-hadis ini. Pendapat pertama menyatakan haram memakai pakaian berwarna merah secara mutlak. Sebagian tindakan kehati-hatian dan untuk memperkuat hadis-hadis yang melarangnya. Pendapat yang kedua memperbolehkan penggunaan pakaian berwarna merah secara mutlak. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa memakai pakaian yang dicelup dengan warna merah secara penuh adalah makruh. Namun jika warna merahnya ringan atau tidak penuh, maka diperbolehkan. Pendapat yang keempat menyatakan bahwa memakai pakaian berwarna merah secara mutlak adalah makruh jika bertujuan untuk perhiasan atau ketenaran, namun diperbolehkan jika dipakai di dalam rumah atau di tempat kerja. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendapat, umat Islam dianjurkan untuk mempertimbangkan kehati-hatian dan khusyuk dalam memilih pakaian, termasuk dalam hal penggunaan mukena berwarna merah. Lalu yang keempat, mukena yang diperoleh melalui pinjam tanpa izin terdahulu juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak pantas digunakan dalam sholat. Dalam ajaran Islam, mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau pengetahuan pemiliknya disebut dengan ghozob yang diharamkan secara tegas. Dalam Islam, penggunaan dan pemakaian barang milik orang lain hanya diperbolehkan melalui cara-cara yang telah ditetapkan, seperti pinjaman, titipan, menyewa, atau melalui akad lain yang didasarkan pada kesepakatan saling ridho antara pihak yang meminjam dan yang dipinjami. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menegaskan bahwa melakukan kezoliman dengan mengambil sejengkal tanah saja akan mendapatkan hukuman yang berat di hari kiamat. Ancaman ghozob juga tercantum dalam hadis lain yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil harta saudaranya tanpa izin, maka Allah akan menjamin bagi mereka neraka dan mengharamkan surga bagi mereka, bahkan jika barang yang diambil hanya sekecil siwak. Dengan demikian, mukena yang diperoleh melalui pinjaman tanpa izin terlebih dahulu dianggap sebagai perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip Islam, sehingga penggunaannya dalam sholat menjadi tidak sah. Yang kelima, mukena yang memiliki gambar hewan juga termasuk dalam kategori haram dipakai dalam sholat. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayah Abu Daud nomor 4157 dan Imam An-Nasa'i nomor 216 dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut, malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk masuk. Namun beliau menyatakan bahwa Jibril tidak bisa masuk karena di dalam rumah terdapat tirai yang bergambar. Jibril mengingatkan bahwa para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dihiasi dengan gambar-gambar. Penafsiran terhadap hadis ini menyatakan bahwa makna syurah atau gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk hidup yang memiliki wajah atau kepala. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa syurah atau gambar adalah kepala, sehingga jika kepala tersebut dipotong atau dihilangkan, maka hilanglah hakikat dari gambar tersebut. Oleh sebab itu, mukena yang memiliki gambar hewan yang termasuk dalam kategori makhluk hidup dianggap tidak pantas dipakai dalam sholat menurut ajaran Islam. Lalu yang keenam, mukena yang memiliki tulisan-tulisan yang haram juga termasuk dalam kategori mukena yang dilarang dalam Islam. Mukena dengan tulisan yang mengandung kata-kata kotor atau kata-kata gaul yang memiliki makna yang tidak pantas sangat jelas dilarang dalam ajaran Islam. Namun alhamdulillah, kebanyakan mukena yang diproduksi tidak mengandung tulisan-tulisan yang tidak pantas. Meskipun demikian, mukena yang memiliki tulisan di belakangnya juga dapat dianggap sebagai makruh, karena hal ini dapat mengganggu konsentrasi orang lain ketika sedang melakukan sholat. Rasulullah SAW menekankan pentingnya khusyuk dalam sholat.
sehingga adanya tulisan di mukena yang bisa menjadi penyebab terganggunya konsentrasi menjadi tidak dianjurkan. Oleh karena itu, sebaiknya memilih mukena yang bersih dari tulisan-tulisan yang dapat mengganggu khusyuk dalam sholat. Lalu yang ketujuh, mukena potongan atau sambungan menjadi perhatian dalam hal sholat, meskipun tidak mencapai tingkat haram, namun dapat membatalkan sholat. Syekh Ibnu Al-Qasim Al-Ghazi menjelaskan dalam kitab Fathul Qorib bahwa aurat wanita dalam sholat mencakup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, baik bagian luar maupun dalam, hingga pergelangan tangan. Salah satu tradisi yang umum di sekitar kita adalah penggunaan mukena potongan atau sambungan sebagai penutup aurat perempuan saat sholat. Namun penggunaan mukena potongan perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan terbukanya aurat saat sholat. Lalu yang kedelapan, mukena yang tidak menutup aurat secara sempurna juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak layak dipakai dalam sholat. Contohnya, mukena yang terlampau pendek sehingga bagian kaki terlihat, karena aurat seseorang wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Rasulullah SAW bersabda bahwa batasan aurat wanita meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Beliau juga menegaskan bahwa seorang wanita setelah mencapai usia baligh tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam konteks sholat, penting untuk memastikan bahwa mukena yang dipakai menutup aurat dengan baik, sehingga tidak ada bagian tubuh yang terbuka atau terlihat. Kemudian yang kesembilan, mukena yang diperoleh melalui cara yang haram juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak layak dipakai dalam sholat. Dalam ajaran Islam, penting untuk memperoleh barang-barang konsumsi, termasuk pakaian, dengan cara yang halal dan terbebas dari segala bentuk penipuan, pencurian, atau pelanggaran hukum lainnya. Jika mukena tersebut diperoleh melalui cara yang haram, misalnya hasil dari penipuan, pencurian, korupsi, atau perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka penggunaannya dalam sholat menjadi tidak pantas. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Sebagai seorang muslim, penting untuk selalu memperhatikan asal-usul barang-barang yang digunakan dalam ibadah, termasuk mukena. Dengan memastikan bahwa mukena diperoleh secara yang halal, kita dapat menjaga kesucian ibadah sholat, serta menghindari dosa-dosa yang mungkin timbul akibat penggunaan barang yang haram. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 9 jenis mukena yang haram dipakai ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya berterima kasih sekali kepada sahabatku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga para sahabatku diberi kesehatan, keafiatan, diberi kelancaran rezeki yang barokah, dan diberi kemudahan dalam setiap urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.